Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusdipa Pisandri dengan NIM 251814201104. Di sini saya akan melengkapi tugas UAS dengan video tentang Muhammad Natsir. Baik, izinkan saya di sini untuk membukanya. Indonesia adalah bangsa yang besar, majemuk, dan memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan kemerdekaan serta menjaga persatuan. Di antara tokoh-tokoh besar yang berperan penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, salah satu yang sangat menonjol adalah Muhammad Natsir. Muhammad Natsir bukan hanya dikenal sebagai tokoh politik dan negarawan, tetapi juga sebagai pemikir Islam, ulama intelektual, serta pejuang persatuan bangsa. Pemikirannya tidak hanya relevan pada masa perjuangan kemerdekaan, tetapi juga tetap aktual untuk menjawab berbagai persoalan bangsa dan umat Islam di masa sekarang. Baik, dalam video ini saya akan membahas 1. Latar belakang singkat Muhammad Natsir. 2. Pemikiran Muhammad Natsir tentang bangsa. 3. Pemikiran Muhammad Natsir tentang umat Islam. 4. Relevansi pemikiran Muhammad Natsir dengan kondisi bangsa dan umat saat ini. 1. Latar belakang Muhammad Natsir. Muhammad Natsir lahir pada 17 Juli 1908 di Alahan Panjang, Sumatera Barat. Ia tumbuh dalam lingkungan religius dan mendapatkan pendidikan Barat sekaligus pendidikan Islam. Hal ini membentuk kepribadiannya sebagai sosok yang cerdas, moderat, dan berpikiran maju. Muhammad Natsir pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dan dikenal sebagai penggagas mosi integral Natsir, yang berhasil menyatukan kembali Indonesia dari bentuk negara federal menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Selain itu, ia juga aktif dalam dakwah, pendidikan, dan perjuangan umat Islam baik tingkat nasional maupun internasional. 2. Pemikiran Muhammad Natsir tentang bangsa. A. Negara Kesatuan dan Persatuan Bangsa. Salah satu pemikiran terbesar Muhammad Natsir adalah tentang pentingnya persatuan bangsa. Ia meyakini bahwa Indonesia hanya akan kuat jika berdiri sebagai negara kesatuan, bukan negara yang terpecah-becah. Melalui mosi integral Natsir tahun 1950, ia menegaskan bahwa perpecahan hanya akan melemahkan bangsa, persatuan adalah syarat utama kemajuan, kepentingan nasional harus di atas kepentingan golongan. Pemikiran ini menunjukkan bahwa Natsir adalah sosok nasionalis sejati yang mengutamakan keutuhan NKRI. B. Hubungan agama dan negara. Muhammad Natsir berpandangan bahwa agama dan negara tidak boleh dipisahkan secara mutlak, khususnya dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama. Namun, ia tidak menginginkan negara teokrasi yang kaku. Menurutnya, negara harus berlandaskan nilai-nilai moral agama. Agama menjadi sumber etika dan pedoman kehidupan berbangsa. Negara bertugas menjamin kebebasan beragama dan keadilan sosial. Bagi Natsir, agama bukan ancaman bagi persatuan, justru menjadi perekat bangsa jika dipahami dengan benar. C. Demokrasi yang bermoral. Muhammad Natsir juga menekankan pentingnya demokrasi yang bermoral.
Ia menolak demokrasi yang hanya mengandalkan suara mayoritas tanpa nilai etika. Menurutnya, demokrasi hanya menjunjung kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Kekuasaan adalah amanah, bukan alat untuk memperkaya diri. Pemimpin harus siap dikritik dan diawasi. Pemikiran ini sangat relevan dengan kondisi demokrasi Indonesia saat ini. 3. Pemikiran Muhammad Natsir tentang umat Islam. A. Islam sebagai pedoman hidup. Muhammad Natsir meyakini bahwa Islam adalah agama yang menyeluruh, mencakup aspek ibadah, sosial, pendidikan, dan politik. Ia menolak anggapan bahwa Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Menurutnya, Islam juga mengatur hubungan antara manusia. Islam mendorong keadilan, persaudaraan, dan kepedulian sosial. Islam harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekedar simbol. B. Pendidikan umat sebagai kunci kemajuan. Natsir sangat menekankan pentingnya pendidikan umat Islam. Ia percaya bahwa kemunduran umat Islam bukan karena ajaran Islam, melainkan karena kurangnya ilmu dan pemahaman. Menurutnya, umat Islam harus menguasai ilmu agama dan ilmu umum. Pendidikan membentuk karakter, akhlak, dan intelektualitas, dan umat yang terdidik akan mandiri dan bermartabat. Oleh karena itu, Natsir aktif dalam dunia pendidikan dan dakwah intelektual. C. Persatuan dan ukhuwat Islamiyah. Muhammad Natsir menolak perpecahan di kalangan umat Islam. Ia mengingatkan bahwa perbedaan pendapat adalah hal wajar, tetapi tidak boleh merusak persaudaraan. Ia menekankan pentingnya ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim, toleransi dalam perbedaan pendapat, dan menghindari fanatisme sempit. Baginya, umat Islam yang bersatu akan lebih kuat dan berpengaruh dalam membangun bangsa. 4. Relevansi pemikiran Muhammad Natsir dengan kondisi bangsa saat ini. A. Relevansi dalam menjaga persatuan bangsa. Saat ini, Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti polarisasi politik, konflik sosial, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian. Pemikiran Muhammad Natsir tentang persatuan bangsa sangat relevan. Ia mengajarkan bahwa perbedaan tidak boleh menjadi sumber permusuhan. Kepentingan bangsa harus diutamakan. Dialog dan musyawarah adalah jalan terbaik. B. Relevansi dalam kehidupan demokrasi. Demokrasi Indonesia saat ini sering diwarnai oleh politik uang, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan. Pemikiran Natsir tentang demokrasi bermoral menjadi pengingat bahwa 1. Kekuasaan harus dijalankan dengan amanah. 2. Pemikiran harus berakhlak dan bertanggung jawab. 3. Rakyat berhak mengawasi pemerintah. C. Relevansi bagi umat Islam di era modern. Umat Islam saat ini menghadapi tantangan besar seperti krisis moral, radikalisme dan ekstremisme, lemahnya kualitas pendidikan. Pemikiran Muhammad Natsir mengajarkan bahwa Islam harus disampaikan secara moderat dan rasional. Pendidikan adalah solusi utama. Islam harus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kesimpulan dan penutup. Berdasarkan pembahasan mengenai pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umat, dapat disimpulkan bahwa Muhammad Natsir merupakan sosok pemikir besar yang memiliki pandangan luas, mendalam, dan relevan lintas zaman. Pemikirannya tidak hanya berorientasi pada kepentingan umat Islam, tetapi juga pada keutuhan, persatuan, dan kemajuan bangsa Indonesia secara menyeluruh.
Dalam konteks kehidupan berbangsa, Muhammad Natsir menegaskan bahwa persatuan adalah fondasi utama bagi pendirinya sebuah negara yang kuat dan berdaulat. Melalui gagasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Mosi Integral Natsir, ia menunjukkan bahwa perbedaan tidak boleh menjadi sumber perpecahan, melainkan harus dikelola dengan semangat musyawarah, toleransi, dan kepentingan bersama. Pemikiran ini menjadi sangat penting untuk direnungkan di tengah kondisi bangsa saat ini yang masih dihadapkan pada polarisasi sosial dan politik. Sementara itu, dalam pandangannya tentang hubungan agama dan negara, Muhammad Natsir menempatkan agama sebagai sumber nilai moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia tidak menginginkan negara yang kaku dan memaksakan agama secara formal, tetapi negara yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan. Pandangan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat berjalan seiring dengan demokrasi dan beragama dalam masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan umat Islam, Muhammad Natsir yang menekankan bahwa Islam adalah pedoman hidup yang menyeluruh, yang harus diwujudkan dalam akhlak, ilmu pengetahuan, dan kepedulian sosial. Ia menaruh perhatian besar pada pentingnya pendidikan sebagai kunci kemajuan umat serta pentingnya persatuan dan ukhuwah Islamiyah agar umat Islam tidak mudah terpecah oleh perbedaan pandangan dan kepentingan. Jika dikaitkan dengan kondisi bangsa dan umat Islam saat ini, pemikiran Muhammad Natsir tetap sangat relevan. Di tengah pandangan globalisasi, krisis moral, serta menurunnya semangat persatuan, gagasannya menjadi pengingat bahwa kemajuan bangsa dan umat yang dapat dicapai dengan menjunjung nilai moral, memperkuat pendidikan, serta menjaga persatuan dan toleransi. Oleh karena itu, pemikiran Muhammad Natsir tidak seharusnya hanya dikenal sebagai bagian dari sejarah, tetapi juga dijadikan sumber inspirasi dan teladan bagi generasi muda. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang beliau perjuangkan, diharapkan kita mampu menjadi generasi yang berakhlak, berilmu, dan bertanggung jawab dalam membangun bangsa dan umat menuju masa depan yang lebih baik. Demikian pembahasan mengenai pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umat serta relevansinya dengan kondisi saat ini. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan menumbuhkan kesadaran kita semua akan pentingnya persatuan, moralitas, dan pendidikan dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.